Setelah memastikan bahwa keberadaan WNA ada di rumahnya, petugas langsung melakukan penindakan dengan diikuti petugas lainnya yang datang. Aku tidur. Bangunin aja, bilang dari imigrasi, mau nanya bentar. Sekarang kamu jujur, kamu ini warga negara mana? Kamu punya paspor ini, punya KTP, punya SIM ini dari mana? Mana paspormu kalau memang warga negara Indonesia? Paspor dari pemain kita Malaysia Pak lari. Kamu Kartu berapa keluarga mana? Kamu berapa lama di Malaysia? Dia 25 tahun di Malaysia katanya. Tanggal lahir. 1897. 18. Tanggal 1 bulan. Oh, tanggal 1 bulan 7. Tanggal 1 atau bulan apa? Hah? Tanggal 1 bulan. Bulan 8. Bulan 8 atau bulan 7? Bulan 7, tanggal 1 bulan 7. Tanggal 1987. Bulan 7, 1982. 1982. Oke. Dari interogasi awal yang kami lakukan, kami dapati informasi bahwa yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2000. Yang bersangkutan itu sejak tahun 2000 masuk tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, artinya dia masuk melalui jalur tikus dan tinggal di Indonesia tanpa memiliki dokumen keimigrasian apapun, baik paspor maupun izin tinggal. Malaysia ke Indonesia kamu ada paspor? Indonesia paspor tak ada, Pak. Ada. Lewat mana? Dari kita Balkan lah dengan Pak Maritim. Jalur Ya, tikus? ya. Nggak lewat imigrasi? Tak ada. Ada. Saya tanya, kamu orang Indonesia atau India? India. Kamu orang India? Ya. Kita ke kantor dulu ya, keterangannya. Ibu, ini kami bawa dulu kantor ya, keterangannya. Iya. Nah, Oke, anaknya kantor imigrasi kelas 1 Kusme dan Jalan Gatot Subroto ya. Iya, dan Gatot Subroto. Udah apa? Anak. Iya, iya. Iya. Kamu ngomong betul, saya orang India atau orang Nepal, warga negara Nepal. Ya? Memang aku orang. Kamu warga negara India atau Nepal? Nepal, Pak. Oh, kamu Nepal ya? Ya, kita sering lewat belakang gitu ya, udah biasa ya, udah memang. tahu ya. Ya, tahu. Memang kita masuk Dari belakang lewat mana itu? Tanjung Balai. Tanjung Balai. Kami dapat menyimpulkan secara awal bahwa yang bersangkutan telah masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu termaktub dalam pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, dan juga yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian pasal 119, yaitu tinggal di Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah. Jadi kesalahan kamu yang pertama, kamu masuk Indonesia tidak melalui pemeriksaan imigrasi, terus berada di Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan, oke? Sehingga terhadap kamu ini ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Jika ingin tinggal di Indonesia, maka orang asing atau warga negara asing wajib memiliki izin tinggal. Di sini izin tinggal ada beberapa jenis, ada izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Serta yang diperlukan yang pasti adalah yang orang asing tersebut wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah. Warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah agar tidak berurusan dengan pihak imigrasi, seperti yang dialami beberapa WNA asal benua Afrika. Mereka terpaksa berurusan dengan pihak imigrasi karena diduga memasuki wilayah Indonesia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah. Di situ melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan wawancara, melakukan pengambilan data biometrik, lalu mengecek dan memverifikasi dokumen perjalanan dan mengecek daftar tangkal. Yang diantara itu melakukan pemeriksaan dan wawancara lebih lanjut, ditemukanlah kejanggalan-kejanggalan oleh 6 warga negara Afrika ini. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang wawancara, diinvestigasi oleh petugas lebih lanjut. Yang 3 dari Ghana itu alasannya adalah alasan keimigrasian. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas
Mereka, yang kedua, mereka tidak memberikan keterangan yang tidak benar terhadap petugas, lalu tidak memiliki biaya hidup. Selama proses pemulangan, banyak insiden-insiden seperti mereka berakting, mereka teriak-teriak, mereka ingin masuk, mereka memohon kepada petugas imigrasi untuk bisa masuk. Sampai tadi pun saat pemulangan 6 negara Afrika itu masih bersikeras untuk tidak masuk, tidak berangkat ke negaranya. Mereka tetap menawarkan penawaran-penawaran kepada petugas supaya dia bisa masuk, memohon, sampai teriak-teriak dan bahkan petugas dari APSEC tadi sempat berantem di bawah tadi. Kalau untuk penolakan itu, kita melakukan tindakan administrasi berupa tindakan pendeportasian. Tapi kalau dia memiliki paspor palsu atau visa palsu, kita berikan cap penolakan berupa cap merah di paspor yang bersangkutan. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang keimigrasian, yang dimana disebutkan pasal 13 pejabat imigrasi itu bisa menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia dengan beberapa kriteria tertentu, termasuk tidak memiliki izin tinggal, tidak memiliki visa, lalu tidak memberikan keterangan yang jelas kepada petugas saat di wawancara. Dan diperkuat juga oleh Permen Kumham nomor 44 tentang tata cara pemberian izin masuk dan keluar di wilayah Indonesia, yang disebutkan di pasal 22 itu bahwa orang asing yang masuk di wilayah Indonesia harus memiliki visa atau yang dibebaskan visa berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Petugas karantina mendapatkan informasi akan masuknya ratusan ekor burung berbagai jenis melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Informasi ini langsung direspon cepat oleh petugas karantina. Kita ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada pemasukan burung dari Balikpapan, Kalimantan Timur ke Surabaya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang dipersyaratkan. Atas laporan itu, informasi itu, kita tidak lanjuti, kita bekerja sama dengan instansi terkait untuk menangkap dan menahan burung-burung tersebut. Waktu kejadian itu ada 481 ekor, terdiri dari 64 ekor burung beo, 293 ekor cucak hijau, dan 124 ekor murai batu. Pengiriman hewan ini diketahui menyalahi aturan karantina karena tidak dilengkapi prosedur pengiriman hewan yang benar. Untuk unggas itu harus dilengkapi dengan health certificate, sertifikat kesehatan hewan. Untuk memperoleh itu harus dilakukan uji, terutama untuk unggas itu bebas dari avian influenza. Dan yang kedua, itu harus melalui pintu-pintu pemasukan yang sudah ditentukan atau pengeluaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Balai Karantina Surabaya mengimbau kepada pemilik hewan agar segera menyelesaikan beberapa prosedur yang harus diselesaikan. Terhadap penerimanya yang di sini kita lakukan pemeriksaan dan telah tindak lanjuti kepada proses hukum yang lanjut. Dan terhadap burungnya sesuai dengan ketentuan bahwa dalam beberapa hari apabila tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, kita lakukan penahanan. Dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan 7 hari belum bisa melengkapi, kita serahkan kepada instansi konservasi setelah koordinasi dengan BKSDA.